Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauzi Edward dari kelas PGSD 3C dengan NIM 2019-1510-029. Di sini saya akan membacakan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan Metode Demonstrasi pada Mata Pelajaran IPA. Untuk bab pertama yaitu ada masalah penelitian. Untuk variabel X-nya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar. Untuk variabel Y-nya yaitu penggunaan metode demonstrasi. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil pembelajaran IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Cinagara. Yang kedua, apa saja faktor penghambat dalam penerapan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Cinagara. Untuk tujuan penelitiannya yaitu 1. Untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Cinagara. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam penerapan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Cinagara. Manfaat penelitiannya yaitu 1. Secara teoritis. Manfaat dari penelitian ini bisa menambah sumber pengetahuan berupa sebuah metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Cinagara. Yang kedua yaitu ada secara praktis. Dibagi menjadi beberapa bagian yaitu A. Bagi siswa. Siswa dapat dengan mudah mempelajari pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi. B. Bagi guru, dapat menambah pengetahuan guru dan dapat mempermudah guru dalam mengajarkan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi. Selanjutnya, C. Bagi lembaga atau sekolah. Memberi sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena dengan hasil penelitian ini, maka dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah dalam meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu bab 2. A. Kajian teori. 1. Hasil pembelajaran. Pengertian hasil pembelajaran. Mengacu kepada Suprijono tahun 2012 halaman 5 mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku secara keseluruhan berupa pola perbuatan, nilai, pengertian, sikap, apresiasi, dan keterampilan yang dicapai oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu mengacu kepada Snellbaker, Rusmono tahun 2014 halaman 80 mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan dan kemampuan baru yang diperoleh oleh siswa setelah melakukan pembelajaran. B. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. A. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri siswa sendiri yang mempengaruhi hasil belajar. B. Faktor eksternal. 1. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 2. Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaannya dan penggunaan dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. C. Indikator hasil belajar. Mengacu kepada Bloom dalam Rusman tahun 2015 halaman 70. Indikator dalam ranah kognitif adalah sebagai berikut. 1. Kategori C1 mengingat atau remembering. 2. Kategori C2 memahami atau understanding. 3. Kategori C3 mengaplikasikan atau applying. 4. Kategori C4 menganalisis atau analyzing. 5. Kategori C5 mengevaluasi atau evaluating. 6. Kategori C6 mengkreasi atau creating. 2. Penggunaan metode demonstrasi. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. B. Pengertian metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para peserta didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Untuk kondisi awal, guru belum menggunakan metode demonstrasi. Dan untuk siswanya, siswa belum bertanggung jawab dalam pembelajaran masih rendah. Selanjutnya yaitu ada tindakan. Guru menggunakan metode demonstrasi. Selanjutnya yaitu siklus 1, pelaksanaan siklus 1 cukup baik tetapi kurang kondusif. Dan untuk siklus 2, pelaksanaan siklus 2 sudah cukup baik dan sudah kondusif. Untuk kondisi akhirnya yaitu diduga melalui penggunaan metode demonstrasi mampu meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran IPA. C. Hipotesis tindakan. Permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan di atas bagi peneliti akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mencarikan solusi perbaikan hasil belajar IPA siswa yang semakin menurun. Hipotesis ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun hipotesis ini yaitu
Pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar IPA pada materi pembiasan cahaya di kelas 5 SD Negeri 1 Cinagara. Bab 3. Metode yang akan digunakan yaitu metode PTK melalui siklus demi siklus. Penelitian tindakan kelas atau PTK dilaksanakan dalam siklus berulang sampai 2 siklus, yaitu jika pada siklus 1 setelah direfleksi kriteria keberhasilan tindakan belum tercapai, maka akan diperbaiki pada siklus berikutnya. Atau jika pada siklus 1 kriteria keberhasilan tindakan telah tercapai, maka kriteria keberhasilan tindakan pada siklus berikutnya akan ditingkatkan agar lebih baik daripada siklus 1. Untuk setting penelitiannya yaitu 1. Tempat penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Cinagara yang terletak di Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. 2. Waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu sekitar 2 minggu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan selesai. Selanjutnya yaitu ada skenario penelitian. Tingkat keberhasilan tindakan. Siswa dikatakan sudah mencapai KKM ketuntasan jika nilai yang diperoleh sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM 70 dengan rentang antara 1 sampai 100. Kelas dikatakan sudah mencapai suatu ketuntasan jika 70% siswa mencapai angka KKM dari seluruh keseluruhan jumlah siswa yang ada. Selanjutnya yaitu bab 4. Pemahaman konsep tindakan. Nilai evaluasi pada siklus 1 adalah dari jumlah siswa 16 orang, nilai hasil evaluasi berjumlah 925. Berarti bahwa rata-rata nilai siswa adalah 58 dan dari 16 siswa tersebut yang nilainya sudah mencapai KKM hanya 7 siswa. Ini artinya pencapaian KKM hanya 44%. Sehingga penulis memutuskan untuk mengadakan perbaikan pada siklus 2. Nilai evaluasi pada siklus 2 adalah jumlah siswa 16 orang, nilai hasil evaluasi berjumlah 1100. Ini berarti bahwa rata-rata nilai siswa adalah 69 dan dari 16 siswa tersebut yang nilainya sudah mencapai KKM sebanyak 15 siswa ini, artinya pencapaian KKM mencapai 94%. Pencapaian KKM tersebut disebabkan oleh meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan melalui penggunaan metode demonstrasi, serta tepatnya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Karena itu, penulis memutuskan untuk menghentikan perbaikan di siklus 2. Selanjutnya yaitu ada bab 5 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian mengenai penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Cinagara tahun ajaran 2021-2022, maka peneliti membuat kesimpulan bahwa penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Cinagara tahun ajaran 2021-2022. Hal itu dapat dibuktikan dengan nilai evaluasi pada siklus 1 adalah dari jumlah siswa 16 orang, nilai hasil evaluasi berjumlah 925. Ini berarti bahwa rata-rata nilai siswa adalah 58 dan dari 16 siswa tersebut yang nilainya sudah mencapai KKM hanya 7 siswa. Ini artinya pencapaian KKM hanya 44%. Sehingga penulis memutuskan untuk mengadakan perbaikan pada siklus 2. Nilai evaluasi pada siklus 2 adalah dari jumlah siswa 16 orang, nilai hasil evaluasi berjumlah 1100. Ini berarti bahwa rata-rata nilai siswa adalah 69 dan dari 16 siswa tersebut yang nilainya sudah mencapai KKM sebanyak 15 siswa. Ini artinya pencapaian KKM mencapai 94%. Pencapaian KKM tersebut disebabkan oleh meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan melalui metode demonstrasi, serta tepatnya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Karena itu, penulis memutuskan untuk menghentikan perbaikan di siklus 2. Sekian pemaparan penelitian tindakan kelas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.